Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada video kali ini, Bapak Ibu, para viewers semua, channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa akan membahas topik membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa lisan. Ya, jadi ini lebih ke bicara, ya, bagaimana anak yang terganggu bicaranya atau telat bicara, begitu ya, bisa kita rangsang, ya, bisa kita berikan kondisi-kondisi atau situasi untuk membantu mengembangkan bicaranya, ya, bahasa lisannya. Baik, selanjutnya. Jadi ini yang akan kita bahas adalah berdasarkan model cara, alasan, dan kesempatan dari Mani 1997. Ya. Nah, jadi secara singkat, metode ini ya Bapak Ibu ya, maksudnya adalah menciptakan sebanyak mungkin kesempatan dan kebutuhan ya untuk anak berkomunikasi, untuk anak bicara. Jadi bagaimana dia harus ngomong gitu ya, bagaimana dia harus bicara. Ya, kita memberikan kesempatan dan kebutuhan dia ya, jangan kita penuhi terus ya, tapi dia harus latihan bicara. Nah, kita ciptakan kesempatannya dan kebutuhannya. Nah, kalau untuk metodenya sendiri ya, Bapak Ibu, untuk cara ya, cara itu tuh apa maksudnya ya? Cara itu adalah cara anak berkomunikasi. Ya, ada yang verbal ya, bicara, tapi juga ada yang nonverbal. Ya, misalnya bahasa isyarat. Nah, jadi kalau memang dia bisa verbal, ya kita berikan kesempatan untuk bicara. Kalau memang dia bisanya nonverbal, ya ada gangguan pendengaran misalnya, berarti bagaimana diberikan kesempatan untuk berbahasa yang nonverbal, gitu ya, dengan bahasa isyarat misalnya. Nah, lanjut untuk alasan. Ya, alasan ini adalah alasan anak berkomunikasi. Ya, kenapa sih anak itu perlu bicara, gitu ya? Kenapa sih anak itu perlu semacam reach out, gitu ya? Reach out kepada lingkungannya. Nah, ada 3 kemungkinan alasan ya, Bapak Ibu. 1 itu adalah untuk mengekspresikan keinginan, 2 adalah mengekspresikan kebutuhan, 3 mengekspresikan perasaan. Ya, jadi untuk manusia ya termasuk anak-anak ini ada 3 alasan ya menurut teori ini. Jadi keinginan, dia ingin beli coklat misalnya. Ya, dia harus kemudian kita latih untuk bisa bicara beli coklat. Saya ingin beli coklat. Gitu ya. Lalu kebutuhan, misalnya haus, saya haus, minta minum. Nah, bagaimana dia akhirnya bisa bicara seperti itu? Lalu perasaan, aku capek misalnya. Ya, bagaimana ada perasaan itu lalu dia bisa bicara, dia ya bisa berkomunikasi, bisa mengkomunikasikan perasaan capek misalnya. Ya, ini alasan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian menurut Mani 99 ya, kesempatan. Ya, jadi ada cara, ada alasan, lalu ada kesempatan. Apa itu kesempatan? Berarti kita sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar anak ya, kita harus memberikan kesempatan untuk berkomunikasi sebanyak mungkin. Ya, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi sebanyak mungkin. Jadi bagaimana anak bisa sering bicara, ya justru di encourage ya, justru diberikan dorongan, diberikan kesempatan. Nah, jadi di sini menurut saya ya, menurut pengalaman saya sendiri,
dan pengalaman mendampingi anak-anak ya, kuncinya adalah kita harus tahu kegiatan yang disenangi anak. Ya, jadi harus dari hati dia, ya, dari apa yang disenangi. Ya, misalnya dia senang mewarnai, ya, pada hari ini, pada minggu ini dia senang mewarnai. Berarti memberikan kesempatan ya untuk kemudian menciptakan kebutuhan tadi ya, Bapak Ibu ya, alasan kita berikan kertas ya atau buku gambar tanpa krayon misalnya. Ya, jadi bagaimana dia suka mewarnai, dia ingin mewarnai, ya dia sudah mau menggambar sesuatu gitu ya, sudah merencanakan, tapi dia harus ngomong nih, ya kita harus bantu dia untuk bicara. Nah, berikan kertas tanpa krayon. Nah, awal-awal mungkin bisa targetnya adalah mengucapkan krayon. Ya, awal-awal krayon ya, atau kemudian targetnya adalah krayon merah misalnya ya, krayon hitam ya, atau warna merah misalnya ya. Targetnya ini bisa kita atur ya Bapak Ibu ya, 1 kata dulu, lalu 2 kata, 3 kata, sampai kalimat, lalu beberapa kalimat ya. Nah, dari situ bisa menggunakan mungkin tolong ya, tolong ambil krayon ya, sudah masuk sopan santun di situ. Ketika sudah bisa lebih dari 1 kata ya, bisa 2 kata, tolong ambil krayon. Nah, jadi untuk setup seperti ini ya Bapak Ibu bisa beberapa kali ya, dan memang perlu stimulus ya, perlu repetisi ya, repetisi yang banyak ya biasanya. Nah, ini bisa beberapa target ya dengan beberapa variasi ya, sehingga 1 anak sudah suka ya dengan mewarnai, 2-nya dia tidak merasa semacam dipaksa gitu ya, karena memang ini suatu situasi yang terjadi secara natural. Ya, jadi kuncinya apa yang disukai anak. Ya, jadi menyambung ya, untuk gambar-gambar tertentu ya yang kita tahu ya, yang anak sedang akan mau gambar begitu ya, dia butuh warna tertentu. Nah, ini setup-nya ya bisa jangan langsung diberikan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita kasih yang hitam, tapi dia mau gambar pohon yang hijau, jangan dulu diberikan. Sehingga ada pengenalan warna di situ dan ada pengucapan ya warna hijau misalnya. Ya, mana tahu ada kondisi-kondisi ya anak kesulitan dengan bunyi-bunyi tertentu. Ya, jadi misalnya dengan akhiran konsonan misalnya ya, hitam misalnya ya, atau merah. Nah, ini masih susah. Nah, berarti bisa dikasih setup ya, butuh warna merah misalnya. Lalu dia harus ada kebutuhan gitu ya, anak berkomunikasi minta merah. Nah, kita harus cek tuh, kalau memang awal-awal belum bisa sempurna, oke. Ya, tapi setelah beberapa kali ya kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan targetnya, dia harus bisa lebih akurat dengan bunyi yang mana. Ya, sehingga pada durasi waktu tertentu ya, mudah-mudahan sudah akurat ya, sudah merah misalnya atau hitam ya, bunyi akhir tadi ya sudah berproses dalam sekian waktu tertentu dengan latihan ini sehingga diucapkan kemudian dengan sempurna ya, dengan akurat. Nah, jadi bisa nih Bapak Ibu ya, yang sesuatu yang sangat-sangat
ada di rumah ya, apa yang anak suka ya, jangan langsung diberikan. Nah, contoh lain misalnya tanyakan anak ingin pakai baju apa. Ya, nah ini juga menarik ya Bapak Ibu ya untuk melatih anak bisa mengekspresikan diri secara mandiri ya. Jangan kita langsung ambilkan baju apa lalu dia cuma pakai ya, tapi ditanya nih hari ini pagi ini ingin pakai baju apa gitu ya. Nah, dia akan mengucapkan kosakata ya yang berkaitan dengan pakaian. Ya, mungkin kaos, ya, celana atau juga warnanya apa, pink atau merah atau hijau dan sebagainya. Ya, jadi ini satu setup sederhana ini bisa kita bikin target macam-macam ya Bapak Ibu ya, bisa kosakata pakaiannya, bisa warnanya, mungkin nanti modelnya ya atau detail-detail yang lain dari pakaian. Nah, ini bisa paling tidak 2 kali sehari nih ingin pakai baju apa ya. Jadi repetisinya juga akan menjadi natural. Nah, lalu kemungkinan yang lain ya untuk metode ini kita bisa minta anak memberikan pendapat tentang sesuatu. Jadi misalnya dia bilang minta coklat ya, lalu kita berikan coklatnya. Bagaimana rasanya? Enak atau manis ya atau sedap atau apa begitu ya untuk ininya untuk makanan misalnya. Nah, jadi dengan begini ya kita bisa memanfaatkan satu kegiatan ya yang tadi dia sudah ada kebutuhan tadi ya ingin coklat gitu misalnya minta coklat lalu bisa kemudian masuk ya untuk memberikan kesempatan untuk rasa misalnya ya. Bagaimana tadi di sekolah? Senang misalnya ya atau capek ya bisa juga ya pendapat-pendapat tentang kemudian tentang kata sifat misalnya ya tentang perasaan. Nah, ini sangat-sangat mudah ya untuk dilakukan. Hanya kita perlu ya Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan tadi ya, jangan kita terus yang bicara. Ya. Nah, lalu ya selanjutnya berikan apa yang diminta ketika anak sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, mungkin di awal-awal ya yang penting dia mengeluarkan bunyi dulu ya. Oke, kita kasih. Ya, tapi setelah seminggu misalnya kita meningkatkan harapan kita ya, targetnya harus ada kalau misalnya targetnya adalah 2 kata, mungkin 1 kata boleh masih salah, tapi 1 kata yang lain harus sudah akurat pengucapannya. Nah, baru kalau target itu sudah dikuasai ya, anak sudah maksimal, baru diberikan. Ya, misalnya minta coklat, mintanya sudah betul, tapi coklatnya masih belum akurat. Ya, mungkin seperti otat begitu. Oke, nggak apa-apa di awal-awal, tapi lama-lama kita tingkatkan, kita berikan contoh juga ya Bapak Ibu, repetisi dan anak juga diminta untuk mengikuti ya sekali 2 kali sehingga kembali pada kurun waktu tertentu harapannya ini sudah sudah sama ya dengan ucapan-ucapan yang dipakai di lingkungan bahasa kita ya, sudah tidak mengalami keterlambatan atau salah bicara begitu. Baik. Nah, jadi poin pentingnya juga ya Bapak Ibu, kepentingan anak adalah nomor 1. Jadi kuncinya tadi apa yang disukai oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya, dia butuh bisa bicara apa, begitu ya. Nah, ini kita berikan kesempatan itu ya, jangan supaya mudah kita semua yang menyediakan ya.
kita ribet kalau dia harus mengatakan minta minum misalnya, kita sediakan saja minumnya, ya dia tidak perlu bicara lagi, ya dia akan bisa minum sendiri, ya ngambil sendiri, tidak perlu bicara. Nah cuma ya nanti tidak bisa berkomunikasi gitu ya, speech delay-nya ya misalnya ya tetap akan ada di situ karena tidak diberikan kepentingan atau tidak diberikan kesempatan ya untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan dia ya. Nah, jadi kepentingan anak adalah nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian ya terkait topik membantu anak mengembangkan kemampuan bicara ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon masukan ya, dan jika Bapak Ibu suka dengan bahan ini atau topik ini, mohon bisa di-like, dibagikan, dan juga subscribe channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.